Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Garbarata TV kembali menjumpai Anda dalam Garbarata Sepekan edisi 4 September 2023. Beragam informasi menarik seputar Sulawesi Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wawde Nadila Safitri dan saya Fatmarani. Inilah informasi selengkapnya. Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Handes Haji Asrulio M.Hum PSD, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin 28 Agustus 2023. Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili Sekretaris Daerah melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, 86 pejabat administrator, dan pejabat pengawas lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang hadir dalam pelantikan tersebut, Asisten 2 Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala BKD Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Brida Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kehutanan, Kesbangpol, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan para peserta yang ambil sumpah dan janji pada saat pelantikan. Sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara yang disampaikan langsung Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Haji Asrulio pada saat selesai pengambilan sumpah jabatan bahwa saya selaku pimpinan pemerintah daerah merasa perlu menyampaikan beberapa pesan dan sekaligus harapan khususnya kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Ada 5 hal yaitu: pertama, jabatan yang diamanatkan kepada saudara-saudari melalui pelantikan ini perlu disyukuri, tetapi juga harus dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja. Kedua, senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin tinggi, dan komitmen terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dengan meneguhkan niat dan tekad untuk menjadikan teladan baik dalam menjalankan tugas pemerintah maupun sebagai anggota masyarakat agar dapat memberikan kesan positif dan menginspirasi melalui tindakan-tindakan yang lebih bermanfaat. 3. Segera lakukan adaptasi terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing, serta bangun koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang efektif secara berjenjang, baik dengan atasan maupun dengan bawahan. Keempat, ciptakan suasana kerja yang kondusif dan pupuk kerjasama yang baik di antara pimpinan dan staf di lingkungan unit kerja saudara, agar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dapat dicapai dengan hasil yang maksimal. Kelima, saya ingatkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk selalu mengayomi dan melindungi jabatan di bawahnya, terutama memberi masukan arahan sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 497 tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Muhammad Ridwan Badala, SPD MM, menghadiri bimbingan teknis pengelolaan media sosial pemerintah terkait konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN tahun 2023 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika di The Sultan Hotel and Residence Jakarta pada 29 Agustus 2023. Dalam kesempatan ini, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara meraih penghargaan tingkat nasional sebagai instansi terbaik penyampaian konten konferensi tingkat tinggi ASEAN tahun 2023. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Muhammad Ridwan Badala, SPD MM, menghadiri bimbingan teknis pengelolaan media sosial pemerintah terkait KTT ke-43 ASEAN tahun 2023. Yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika di The Sultan Hotel and Residence Jakarta pada Selasa 29 Agustus 2023.
Hari dalam kegiatan tersebut, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo Hashim Gautama, Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Kominfo Helmi Hafid, para pejabat kehumasan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, tenaga ahli muda kantor staf Presiden Friski Febrian, konten kreator and visual Edi Supangat, dan perwakilan Diskominfo se-Indonesia serta diikuti juga melalui Zoom meeting. Kegiatan diawali dengan sambutan Helmi Hafid selaku Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Kominfo Republik Indonesia menyampaikan bahwa KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada September mendatang tidak hanya diikuti oleh para pemimpin negara anggota organisasi regional tersebut, tetapi juga para kepala negara pemerintah dari negara-negara mitra ASEAN. Selesai memberikan sambutan, dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada kementerian, lembaga, dan daerah yang telah mendiseminasikan informasi dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Indonesia tahun ini, yaitu kategori provinsi berikut nominasinya adalah Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Provinsi Aceh, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan pemenangnya adalah Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemenang dari masing-masing kategori akan mendapatkan penghargaan dan hadiah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang akan diserahkan langsung Dr. Hashim Gautama selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum menghadiri acara penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Dr. Haji Marzuki Mahdi dengan pemerintah Sulawesi Tenggara di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara pada Rabu 30 Agustus 2023. Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Asisten Deputi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menghadiri penandatanganan nota kesepakatan bersama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Dr. Haji Marzuki Mahdi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, anggota Forkopimda Sulawesi Tenggara, pejabat Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diwakili Asisten Deputi Revolusi Mental, tenaga ahli utama Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden, pejabat dari Sekretaris Kabinet yakni Asisten Deputi Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, pejabat dari Kementerian Kesehatan yakni Direktur Pencegah dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Hafsa, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi di Bogor, Direktur Pengawas Distribusi Obat, Narkotik, Psikotropika, dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan, PH Sekda Sulawesi Tenggara, Direktur RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara, para pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari. Kegiatan ini diawali dengan proses penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang melakukan penandatanganan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Direktur Pusat Rumah Sakit Jiwa Nasional yang diwakili Direktur Pelayanan Medis Keperawatan dan Penunjang Dr. Rahmi Handayani. Salah satu fokus utama perhatian pemerintah provinsi dalam rangka mewujudkan masyarakat daerah Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat, yang diupayakan antara lain melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang modern, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya terhadap pelayanan kesehatan yang lebih memadai, lebih efektif, dan efisien. Berangkat dari hal tersebut, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selain membangun Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Opoto Yiko sebagai satu dari 3 proyek strategis pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga telah lama direncanakan pembangunan gedung baru RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara, mengingat kondisi sebagian besar bangunan RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini dinilai tidak lagi layak dan memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas pelayanan kesehatan dan aktivitas manajemen di RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara di masa yang akan datang. Pada bulan Juli 2023, kami telah memulai pembangunan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara yang diawali dengan pembangunan gedung baru poliklinik dan manajemen RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai menggunakan dana APBD Sulawesi Tenggara 2023 yang bersumber dari dana alokasi khusus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal tersebut setidaknya menjadi gambaran dari niat baik dan komitmen kami meskipun sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2018 sampai 2023 pada bulan September 2023.
tetapi kami masih tetap fokus mewujudkan niat mulia memajukan daerah Sulawesi Tenggara dengan melaksanakan program pembangunan yang telah kita rencanakan bersama, tutup Gubernur. Dalam RPJMN 2020-2024 mengarah pada proyek prioritas strategis bidang kesehatan yang terdiri dari 5 pokok kegiatan prioritas. Satu di antaranya adalah tentang penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Penguatan sistem kesehatan, khususnya sistem kesehatan jiwa, adalah sangat dibutuhkan, mengingat riset kesehatan dasar pada Kementerian Kesehatan tahun 2018 menunjukkan prevalensi rumah tangga dengan anggota menderita gangguan jiwa meningkat dari 1,7 per mil pada 2013 menjadi 7 per mil di tahun 2018. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Biro Perekonomian dan Kepala Bidang Persandian melakukan kunjungan ke kantor Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia terkait keamanan informasi di ruang rapat kantor BSSN Republik Indonesia Rabu 30 Agustus 2023. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Biro Perekonomian dan Kepala Bidang Persandian melakukan kunjungan ke kantor Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia terkait keamanan informasi di ruang rapat kantor BSSN Republik Indonesia pada Rabu 30 Agustus 2023. Dalam kunjungan ini, Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara Dr. Muhammad Ridwan Badala SPD MM beserta rombongan diterima langsung oleh Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Pusat, Deputi 3 BSSN Republik Indonesia Catur Puji Hanjono SE bersama Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi 3 BSSN Republik Indonesia Hasto Prastowo Eskom MM, Sandiman Ahli Madya pada Direktorat Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Daerah Firman Maulana SE, Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Daerah Keserio Oktanto Kisti STRTP, dan Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Keamanan Cyber Sandi Pemerintah Daerah Rizky Baroka STRTP. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka diskusi untuk memperoleh informasi tentang konsultasi Indeks Keamanan Informasi Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, selain itu juga untuk mendapatkan penjelasan terkait Indeks Keamanan Informasi. Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Insinyur Sukanto Toding MSP MA, menghadiri rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024 di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara pada Kamis 31 Agustus 2023. Kamis 31 Agustus 2023, Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili Asisten 3 Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Sukanto Toding menghadiri rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024 di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Yang hadir dalam kegiatan rapat koordinasi tersebut, Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Ketua dan anggota Komisioner beserta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua dan anggota Komisioner beserta Sekretaris Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan Bupati Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Kesbangpol Provinsi diwakili Sekdis, Kepala Kesbangpol Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, jajaran Komisioner KPU Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, jajaran Komisioner Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, dan pejabat terkait. Sambutan Gubernur diwakili Asisten Sekda Sulawesi Tenggara Sukanto Toding. Mengawali sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Saya perlu menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu dan pilkada, maka rapat koordinasi dilaksanakan untuk membangun harmonisasi dan sinergitas dari seluruh stakeholder dalam menyosong pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Saya selaku Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah Kabupaten Kota akan senantiasa memberi dukungan penuh dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, kata Asisten 3 Sekda Sulawesi Tenggara.
Lanjut, yang perlu mendapatkan perhatian dalam rapat koordinasi ini adalah terkait pendanaan kegiatan pilkada. Dalam pendanaan kegiatan tersebut, penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pilkada gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi melalui APBD provinsi dan pilkada bupati dan wali kota melalui APBD kabupaten kota dan pengelola sesuai ketentuan Permendagri nomor 54 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri nomor 41 tahun 2020. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih Sarjana Hukum meresmikan 3 ikon program pembangunan prioritas yakni Jalan Tol Kendari ke kawasan wisata Pantai Toronipa, Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputayiko, serta Gedung Layanan Perpustakaan Modern Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pelaksanaan Ekspos 5 tahun kepemimpinan Haji Ali Masih dan Haji Lukman Abu Nawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di pintu utama Pantai Toronipa pada Sabtu pagi 2 September 2023. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih resmikan jalan tol Kendari ke kawasan wisata Pantai Toronipa pada Sabtu pagi 2 September 2023. Yang hadir dalam peresmian tersebut yakni Forkopimda Sulawesi Tenggara, Kabinda Sulawesi Tenggara, Kepala BNN Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, dan Lanal Kendari dan Lanut Halu Oleo, Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, Ketua DWP Sulawesi Tenggara dan pengurus, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten 1 Setda Sulawesi Tenggara, Asisten 2 Setda Sulawesi Tenggara, Bupati Buton Utara, Bupati Kolaka Timur, PJ Wali Kota Kendari, pimpinan lembaga dan non-pemerintah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan pejabat terkait. Laporan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Fahri Yamsu, riwayat tentang proses pembangunan Jalan Toronipa adalah ide langsung dari Bapak Gubernur kita. Dimulai sejak April 2019, kita melalui disabilitas tadinya, termasuk ide-ide dalam pembebasan lahan 2019 sampai 2020 dengan Dinas Perumahan. Tahap konstruksi dimulai 2020 dengan total nilai kontrak di tahap pertama 150 miliar dan tahap kedua 756 miliar. Masa kerja dari 29 Juli 2020 sampai 30 November 2022. Panjang jalan Toronipa ini adalah 14,3 km dengan lebar 27 meter, terdiri dari jalan yang panjang 13,4 meter, 3 jembatan sepanjang 9.000 meter, dan 6 box culvert. Bagian-bagian jalan terdiri dari jalur lalu lintas dengan lebar 2,8 meter, badan jalan lebar 2 meter, jalur sepeda, trotoar, saluran, dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara, sejak kami diberi amanah memimpin daerah Sulawesi Tenggara untuk kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2018 sampai 2023, kami telah bertekad mewujudkan harapan-harapan masyarakat Sulawesi Tenggara melalui program-program kerja unggulan yang disesuaikan dengan potensi daerah ini. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Kendari Toronipa, suatu jalur yang selama ini selalu luput dari perhatian pemerintah, padahal jalur ini memiliki arti bagi sejarah kota Kendari dan menyimpan potensi yang selama ini belum digarap secara maksimal. Saya percaya terbangunnya jalan tol Kendari ke kawasan wisata Pantai Toronipa adalah bukti komitmen dan kerjasama yang baik di antara kita semua. Untuk itu, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih kepada PT Sarana Multi Infrastruktur selaku pemberi pinjaman dan pendanaan proyek jalan tol ini, juga kepada DPRD dan Forkopimda Sulawesi Tenggara, kepada pemerintah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe, serta kepada semua pihak atas dukungannya dalam pembangunan jalan tol Kendari ke kawasan wisata Pantai Toronipa dan membuka secara resmi dan bisa digunakan tempat wisata Toronipa, kata Gubernur Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih Sarjana Hukum meresmikan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputayiko Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pelaksanaan Ekspos 5 tahun kepemimpinan Haji Ali Masih dan Haji Lukman Abu Nawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputayiko, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Turut hadir dalam peresmian rumah sakit jantung tersebut yakni Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Atal Sembiring Depari, Ketua Komisi 3 Dewan DPRD Sulawesi Tenggara Suwandi Andi, Forkopimda Sulawesi Tenggara, Kabinda Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Ketua Dharma Wanita Sulawesi Tenggara, Asisten 1 Setda Sulawesi Tenggara, Asisten 2 Setda Sulawesi Tenggara, Asisten 3 Setda Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan Lanal Kendari dan Lanut Halu Oleo, PJ Wali Kota Kendari, Bupati
Buton Utara, Bupati Kolaka Timur, Bupati Bombana, pimpinan instansi vertikal serta pimpinan BUMN, pimpinan tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Tim Pengampu Layanan Kardiovaskuler Rumah Sakit Nasional Dr. Hananto Adriantoro SPJPK, Direktur Layanan Operasional Rumah Sakit PON Dr. Sardiana Salam SPS Mars, Direktur Layanan Operasional RSUP Dr. Sarjito, Dr. Riyad El Khair MSC SPPK, Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Dr. Asfi Nurulita MKes SPPK, para Direktur Rumah Sakit se-Sulawesi Tenggara, dan perwakilan organisasi profesi kesehatan. Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia oleh Direktur Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yiko, Al-Ghazali, bahwa mengapresiasi pembangunan rumah sakit ini sehingga bertaraf internasional dengan fasilitas yang berkualitas sehingga pihaknya akan menjaga dan memastikan pelayanan dilakukan dengan baik. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sudah membangun rumah sakit jantung ini di depan kita dan bersama dengan 3 proyek unggulannya, yakni Jalan Tol Kendari ke kawasan wisata Pantai Toronipa dan perpustakaan modern bertaraf internasional, ungkapnya. Pembangunan rumah sakit ini menjadi salah satu pencapaian kinerja Gubernur Ali Mazi bersama Lukman Abu Nawas untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazi Sarjana Hukum didampingi Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Direktur Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yiko, serta Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara menandatangani prasasti peresmian Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yiko tutupnya. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazi Sarjana Hukum meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Modern Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sabtu 2 September 2023. Hadir dalam peresmian tersebut yakni Deputi 2 Bidang Pengembangan SDM Perpustakaan Republik Indonesia, Ketua Umum PWI Pusat, Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, dan Rem 143 Haluoleo, Kabinda Sulawesi Tenggara, Kepala BNN Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, dan Lanal Kendari dan Lanut Haluoleo, PJ Wali Kota Kendari, Bupati Kolaka Timur, Bupati Bombana, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten 1 Setda Sulawesi Tenggara, Asisten 2 Setda Sulawesi Tenggara, Asisten 3 Setda Sulawesi Tenggara, Ketua DWP Sulawesi Tenggara dan pengurus, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, Ketua PWI Sulawesi Tenggara, para pimpinan perguruan tinggi dan akademisi, para kepala sekolah SLTA, SLTP, SD, dan TK PAUD se-Sulawesi Tenggara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan pejabat terkait. Laporan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Nur Saleh, peresmian Gedung Perpustakaan Modern yang bertaraf internasional Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai program strategis Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazi yang dipersembahkan untuk generasi dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Tanpa terasa hari ini tepat 4 tahun 208 hari sejak peletakan batu pertama pembangunan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara di tanggal 5 Agustus 2019, Gedung Perpustakaan Modern menjadi daya tarik masyarakat Sulawesi Tenggara dan bahkan masyarakat di Indonesia. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazi Sarjana Hukum menghadiri Ekspos 5 tahun kepemimpinan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2018 sampai 2023, mengusung tema inovasi dan karya nyata Sulawesi Tenggara untuk Indonesia, dirangkaikan dengan festival kuliner yang disediakan secara gratis dan hiburan musik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara di lapangan Tugu Persatuan MTQ Kendari pada Sabtu malam 2 September 2023. Sabtu malam 2 September 2023, Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazi Sarjana Hukum menghadiri Ekspos 5 tahun kepemimpinan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2018 sampai 2023, mengusung tema inovasi dan karya Nusantara Sulawesi Tenggara untuk Indonesia, dirangkaikan dengan festival kuliner yang disediakan secara gratis dan hiburan musik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara di lapangan Tugu Persatuan MTQ Kendari. Yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Ketua PWI Pusat, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dan anggota Forkopimda Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Kabinda Sulawesi Tenggara, dan Lanal Kendari dan Lanut Haluoleo, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, para wali kota Bupati se-Sulawesi Tenggara, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Tenggara, para pejabat Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, dan pejabat terkait.
Sambutan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdul Rahman Saleh, tanpa kita sadari jejak langkah yang sudah ditorehkan oleh pasangan Haji Ali Mazzi dan Haji Lukman Abu Nawas dengan akronim AMAN dalam memperlihatkan kepada kita semua di 17 kabupaten kota, 1.900 desa, 220 kecamatan, sehingga pagi, siang, dan malam memikirkan Sulawesi Tenggara, beliau bekerja keras dan memberi perhatian sungguh-sungguh kepada masyarakat. Banyak program-program yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini. Banyak program-program yang tuntas. Kami, masyarakat Sulawesi Tenggara, berbangga kepada Bapak Gubernur Haji Ali Mazzi dan Wakil Gubernur Haji Lukman Abu Nawas, sejak Gubernur pertama kita, Haji Wayong, Silondae, Sabara, Alala, Kaimudin, Haji Ali Mazzi, Nur Alam, dan kembali lagi Haji Ali Mazzi ini merupakan sebagai keniscayaan rutin terus-menerus. Kita tidak bisa mengadakan pesta malam hari ini kalau bukan dengan dedikasi, sumbangsi, periode pertama Bapak Gubernur Haji Ali Mazzi memperbaiki lapangan yang begitu luas MTQ kali ini. Bersama Bapak Haji Lukman Abu Nawas menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, sekalian atas menyaksikan Expo Aman, perjalanan selama 5 tahun kepemimpinan kami. Bukan perjalanan yang mulus, kami diperhadapkan kegiatan dan tantangan antara lain wafatnya istri saya tercinta dan ibunda saya, begitu pula dengan istri Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang ditinggal wafat. Pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kita termasuk di Sulawesi Tenggara selama 2 tahun, persoalan inflasi dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan lain merupakan tantangan tersebut tidak lantas mengurangi semangat kita dan motivasi kami untuk terus bekerja giat dalam menghasilkan karya terbaik bagi daerah Sulawesi Tenggara, kata Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi. Silaturahmi Gubernur Sulawesi Tenggara, Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum, dengan insan pers dengan tema Merawat Keberagaman untuk Sultra Maju di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Minggu 3 September 2023. Minggu 3 September 2023, silaturahmi Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum dengan insan pers dengan tema Merawat Keberagaman untuk Sulawesi Tenggara Maju di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Hadir dalam silaturahmi yakni Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Asisten 3 Setda Sulawesi Tenggara, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Perpustakaan Sulawesi Tenggara, Kepala Kesbangpol Sulawesi Tenggara, Kepala Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara, PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Tenggara, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Pemerintahan, Ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara, Aliansi Jurnalis Indonesia bersama seluruh anggota, Ikatan Jurnalis dan TV, dan para wartawan. Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Haji Asrun Lio menjadi moderator dalam acara silaturahmi Gubernur Sulawesi Tenggara dengan insan pers, sehingga sebelum Gubernur menyampaikan arahan-arahan dalam kegiatan ini, kita akan menyaksikan testimoni dari kementerian dan lembaga yang tadi malam tidak bisa ditayangkan dalam Expos 5 tahun Aman. Dari sekian testimoni tadi, kita merasakan pembangunan 5 tahun yang dijalankan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum menyampaikan arahan, harapan, dan petunjuk untuk kita semua dalam rangka silaturahmi setelah 5 tahun saya menjabat sebagai gubernur. Jadi saya diamanahkan kepada masyarakat sehingga tinggal 3 hari saya berpindah tempat di gedung ini ke tempat semula saya. Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Anus Haji Asrun Lio MHum PhD bersama Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Haji Saiful Rahmat Dasuki SIP MSI secara resmi membuka kompetisi sains madrasah dan Madrasah Young Research Supercamp tingkat nasional ke-12 tahun 2023 di lapangan Balai Kota Kendari pada Minggu malam 3 September 2023. Minggu malam 3 September 2023, Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Asrun Lio bersama Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahmat Dasuki secara resmi membuka kompetisi sains madrasah dan Madrasah Young Research Supercamp tingkat nasional ke-12 tahun 2023 di lapangan Balai Kota Kendari.
Turut hadir dalam pembukaan tersebut yakni Menteri Agama Republik Indonesia diwakili Eni Retno Yakut, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Syaiful Rahmat Dasuki, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, pejabat eselon 1 lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia, Forkopimda Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan Lanal Kendari dan Lanut Halu Oleo, staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Sulawesi Tenggara, dan para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia, pejabat Wali Kota Kendari, pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tenggara, para Kepala Kantor Agama Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, para pejabat lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Kepala Madrasah dan guru-guru madrasah seluruh Indonesia. Kompetisi Sains Madrasah tingkat nasional tahun 2023 diikuti peserta 374 siswa madrasah mulai dari jenjang MI, MTS, dan MA yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 3 sampai 7 September 2023 yang dirangkai dengan kegiatan Madrasah Young Research Supercamp, Expo Madrasah, dan pameran daerah. Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia Kompetisi Sains Madrasah tingkat nasional oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramadhani, STPMT, selaku Direktoral Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan kompetisi Sains Madrasah 2023 mampu melahirkan generasi lulusan madrasah yang unggul, berdaya saing, dan mandiri. Kemandirian siswa madrasah ini mesti ditumbuhkan sejak dini untuk menggapai prestasi dibingkai dengan nilai-nilai akhlak mulia. Event ini untuk memfasilitasi, menggali, menemukan, dan membina bakat, minat, dan prestasi murid. Kami optimis bahwa event ini mampu mewujudkan lulusan madrasah unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia, menyongsong Indonesia emas, ungkapnya. Mengawali sambutan ini, izinkan kami atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat datang di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara kepada Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Syaiful Rahmat Dasuki, Ibu Eni Retno Yakut, dan rombongan, para pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia, para Kakanwil, seluruh peserta, guru pendamping, serta para orang tua yang berasal dari luar Sulawesi Tenggara yang hadir dalam acara prestisius ini. Sembari berharap semoga selama berada di Sulawesi Tenggara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mendapatkan kesan positif yang menyenangkan, dan semoga kita semua dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, demikianlah Garbarata Sepekan edisi 4 September 2023. Saya Waude Nadila Safitri dan saya Fatmarani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan Garbarata Sepekan di kanal YouTube Dinas Kominfo Sultra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.